Jadi di sini sahabat akan saya bongkar tuntas siapa GNS yang sebenarnya. GNS adalah doubler. Bisa jadi dia ini penipu sahabat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia menjual suatu keilmuan lewat online. Aku mau telepon si Adin ini. Nah, aku mau telepon. Masalahnya apa? Sama saya masalahnya apa? Dalam waktu 3 hari 3 kali 24 jam alias 3 hari 3 kali tidak telepon saya, maka saya laporkan ke Metro Jaya, Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku yang ada di seluruh penjuru bumi, terutama yang mengerti bahasa saya, dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun, salam persaudaraan. Untuk saudara-saudaraku yang sedang bekerja, semangat dalam bekerja. Yang lagi beristirahat, selamat beristirahat. Dan yang lagi sakit, saya doakan semoga cepat sembuh. Doaku untuk kalian semua selalu menyertainya. Untuk menonton video ini jangan di skip biar tidak gagal paham. Di setiap video yang pernah saya buat itu ada teka-teki dan edukasi. Di kesempatan kali ini saya eksis kembali di hadapan kalian, hadir kembali di hadapan kalian untuk ngebahas Gus Nur Syamsun ataupun GNS dengan si Adin Iwan PSSI, ya, pendukung Gus Samsudin Jadab. Jadi si GNS ini kalau diberi gelar oleh si Adin adalah Gus Soneong. Siapa GNS sebenarnya? Adin Iwan PSSI sudah menguak ataupun membongkar siapa GNS yang sebenarnya. Namun itu adalah hoax ataupun fitnah, di mana si Adin mengatakan bahwa GNS adalah doubler. Ya, bisa jadi GNS adalah penipu, kata si Adin Iwan PSSI. Ya, dikarenakan menurut si Adin GNS menjual suatu keilmuan lewat online. Nah, jadi saya ingin bertanya kepada si Adin, ketika kamu menuduh seseorang penipu, apakah kamu punya bukti, punya data? Ya, tolong tunjukkan. Di mana bukti penipuan yang dilakukan oleh GNS? Mana korbannya? Mana buktinya? Mana datanya? Kalau GNS adalah seorang penipu, ini sampaikan video ini kepada si Adin Iwan PSSI, pendukung Gus Samsudin Jadab, ya, pemilik garis petir. Jadi berhati-hati teman-teman. Apa yang dikatakan oleh si Adin ini hoax ataupun fitnah, tidak berdasarkan fakta ataupun data. Itu hanyalah cerita bohong yang sengaja dibuat oleh si Adin untuk menjatuhkan pamor GNS. Dikarenakan si Adin iri terhadap GNS, ya, iri sekali dia terhadap GNS. Walaupun dia menggembar-gemborkan, dia tidak pernah menanamkan sifat iri dengki terhadap GNS, namun dia iri sekali kepada GNS. Nah, jadi berhati-hati atas statement-statement yang dibuat oleh si Adin. Si Adin sendiri bingung sekarang dengan apa yang dia katakan, dengan statement dia sendiri. Ya, ketika kita bertanya mana buktinya, mana datanya, bingung dia, tidak bisa membuktikan, tidak bisa menjawab, langsung melempem dia. Seharusnya pendukung si Adin kalau membenarkan statement dia, mendukung dia, harus berpikir 2 kali. Sesekali tanya sama si Adin, mana buktinya kalau GNS itu penipu? Seperti yang dia katakan di dalam video tersebut. Ya, ini videonya teman-teman, kita nonton dulu ya ini. Biasa, dan apakah GNS ini adalah benar-benar Gus? Jadi di sini sahabat akan saya bongkar tuntas siapa GNS yang sebenarnya. GNS adalah doubler.
bisa jadi dia ini penipu, sahabat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dia menjual suatu keilmuan lewat online, yang mana keilmuan itu, sahabat, tidak diperjualbelikan. Tapi ini nyata dia menjual keilmuan lewat online, sahabat. Siapa dia kalau bukan penipu? Jelas ya teman-teman ya. Jelas sekali si Adin menyebutkan nama GNS. Dia mengatakan GNS adalah doubler. Bisa jadi GNS adalah penipu. Dikarenakan menurut si Adin, si GNS ini menjual suatu keilmuan lewat online. Nah, jadi mana buktinya? Mana datanya? Hadirkan, tunjukkan kepada saya atas apa yang kamu katakan dengan statement-statement yang kamu buat. Ya, mana korbannya? Mana orang yang ditipu oleh GNS? Makanya hati-hati saudaraku. Dan bagaimana reaksi GNS ketika menanggapi si Adin ini? Ini videonya. Nah, saya mau telepon si Adin ini. Nah, aku mau telepon. Masalahnya apa? Sama saya masalahnya apa? Dalam waktu, ya ini saya kasih kesempatan, dalam waktu 3 hari, 3 kali 24 jam, alias 3 hari 3 malam. Tidak telepon saya, maka saya laporkan ke Metro Jaya, Polda Metro Jaya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Makanya saya sering mengingatkan kalian berhati-hati atas statement yang si Adin buat di channel dia melalui video dengan apa yang dia katakan. Karena saya sudah mengecek, menilai bahwa itu hanyalah bohong-bohongan, hanyalah karangan dia untuk menjatuhkan pamor GNS. Dia memfitnah GNS karena dia iri terhadap GNS. Pasiennya banyak, jamaah hajinya banyak, baru 2 minggu yang lalu pulang dari Tanah Suci. Ya, banyak orang menaruh kepercayaan terhadap GNS. Makanya dia panik, makanya dia iri terhadap GNS. Jadi seperti itu teman-teman. Bercuma dia pasang nomor telepon di deskripsi channel YouTube-nya. Ditelepon nggak berani diangkat, ciut nyalinya. Jadi buat pendukung Adin, saya tidak membenci Adin. Cuma saya mau mengingatkan dia supaya tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari nanti. Ya, nah, jadi seperti itu. Mohon maaf kalau suaranya terputus-putus atau gambarnya pecah karena di sini jaringannya lagi error, lagi hujan, lagi mendung, lagi petir, lagi angin. Jadi jaringannya kurang mendukung. Mohon maaf teman-teman. GNS bagus menurut saya. Dia itu jujur. Tidak seperti yang dikatakan oleh si Adin. Banyak edukasi yang diberikan oleh GNS pada video dia. Ya, kalau masalah doubler, Kang Ujang juga doubler. Ya, Ustadz Nasihin, Idris, Samsudin, itu doubler semua. Bahkan pengobatan trik, ya banyak yang sudah dibongkar oleh GNS. Pengobatan media kelapa, penyakit dari manusia dipindahkan ke media kelapa, itu sudah pernah dibongkar oleh GNS. Makanya saudaraku, dalam berkata-kata, dalam sebuah statement kita ucapkan, kita keluarkan, harus sangat berhati-hati. Karena setiap statement ataupun perkataan yang kita keluarkan itu bagaikan paku yang menancap. Walaupun sudah kita cabut, tetap meninggalkan bekas. Seperti itu. Kita mengkritik orang boleh, memberikan edukasi, meluruskan, tapi jangan memfitnah. Saya sering mengkritik orang, Kang Ujang saya kritik, Idris, Samsudin saya kritik, saya bahas semua. Namun saya tidak memfitnah mereka. Saya membahas seputar konten, apa yang mereka tunjukkan, apa yang mereka munculkan melalui channel YouTube mereka. Itu yang saya bahas, bukan aib mereka, bukan ranah pribadi mereka, bukan memfitnah mereka. Makanya seperti Kang Ujang, Ustadz Nasihin, si Samsudin, nggak berani mereka dengan saya. Karena saya memiliki data mereka. Dan apa yang saya bahas siap saya buktikan. Bukan fitnah. Gitu. Paham ya saudara ya? Paham. Nah, jadi seperti itu. Tolong sampaikan kepada Adin Iwan PSSI. Mohon maaf kalau kata-kata saya kasar. Mohon dimaafkan, mohon dimaklumi, mohon diralat. Karena untuk membahas masalah ini, mengingatkan si Adin itu harus sedikit keras teman-teman. Biar dia paham. Kalau masalah mencari uang, semua orang mencari uang. Tergantung bagaimana cara kita melakukannya. Ya. Jangan sampai kita mencari uang di YouTube, menaikkan rating YouTube, meningkatkan AdSense dengan cara memfitnah orang. Jangan seperti itu. Itu tidak baik. Kalau kita main di dekat sumur, suatu saat kita akan jatuh ke dalam sumur. Main di dekat api, kita akan terbakar, teman-teman. Dipahamilah, kira-kira seperti itu. Indonesia adalah negara demokrasi. Di sini kita bebas berpendapat. Mau kita mendukung kebenaran, mau menjunjung tinggi keadilan, itu terserah kita. Dan saya selalu mengatakan bahwa siapapun yang memperjuangkan sebuah kebenaran akan selalu saya dukung. Siapapun, baik orang yang turun dari langit, keluar dari tanah. Kalau untuk memperjuangkan
sebuah kebenaran akan selalu saya dukung, siapapun. Sekali lagi saya tegaskan, saya ucapkan, saya katakan, saya tidak membenci Adin Iwan PSSI. Saya hanya mau mengingatkan dia supaya tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari nanti. Ya. Nah, jadi seperti itu. Channel ini memberikan edukasi kepada kalian, ya, menjelaskan, bukan membodohi kalian. Dan apa yang pernah saya bahas ini bisa saya pertanggungjawabkan, bukan sekedar ngebacot ataupun koar-koar. Saya punya prinsip di dalam hidup. Sesuatu yang tidak saya ketahui, saya tidak akan berani membahasnya. Jadi yang saya bahas seputar konten, apa yang saya lihat, apa yang mereka tunjukkan, saya bahas, saya pelajari, itu. Paham ya? Jadi semoga dipahami, dicerna, dinalarkan. Ya, saya tidak membenci siapapun. Tidak ada unsur kebencian di dalam hati saya. Walaupun orang yang pernah saya bahas sekalipun. Kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon diralat, mohon dimaklumi, mohon dimengerti. Ya, saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.